Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan nikmat ini puncaknya tentu keislaman dan keimanan. Dan semoga Allah mematikan kita sebagaimana dihidupkan dalam Islam dan iman. Dan juga seorang muslim hanya mengetahui bahwasanya hubungan yang terindah adalah dengan Sang Pencipta Allah. Dan Sang Pencipta Allah sudah menjadikan hubungan itu dimudahkan dan diberkahi. Salah satunya dengan kalimat pujian Alhamdulillah. Karena Sang Pencipta Allah telah menjadikan kalimat ini sebagai kalimat syukur yang membuat segala kebutuhan kita dipenuhi olehnya. Juga kita panjatkan salam hormat kita selanjutnya penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Tentu dengan bentuk kepatuhan kepada Allah atau sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan juga sebagai cinta kepada manusia terbaik ini. Serta mengejar apa yang telah dijanjikan dengan mengucapkan 1 kali salam hormat akan dibalas 10 kali tambahan rahmat. Yang berarti pemenuhan segala kebutuhan, peninggian derajat. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim dan kita masuk ke pasal ke-12. Betul ya? Adab berpakaian. Hah? Betul. Saya akan bacakan dan terus kita ingatkan teman-teman, adab bisa berarti tata krama, bisa berarti kemasan. Dan selalu saya ulangi ini agar menjadi sebuah prinsip hidup. Semua ibadah yang sudah ada perintahnya bisa kita adabkan, bisa kita kemas supaya bisa lebih banyak pahalanya. Semua yang mubah pun bisa menjadi sunnah. Tidur mubah, mandi mubah, makan mubah. Tapi bisa menjadi pahala karena adab, karena kemasannya. Bagaimana seseorang kalau tidur dia niatkan untuk menguatkan fisiknya dalam ibadah. Dia juga niatkan pada saat dia makan dan minum untuk memberikan hak jasad yang sedang Allah amanahkan. Dan juga supaya lebih kuat ibadah, maka tentu dia akan mendapatkan pahala dari situ. Begitu pula dengan dosa, bisa saja dikemas. Sehingga dosa-dosa itu ditinggalkan. Dan ditinggalkan ini untuk mendapatkan pahala ekstra. Ada orang kebetulan, ada kesempatan berbuat dosa, secara kebetulan dia niatkan atau pada saat itu sudahlah saya nggak usah kerjakan. Mungkin karena nominal uang yang dia mau curi lebih kecil. Mungkin orang yang sedang mau berzina sama dia lebih kurang secara fisik misalnya. Beda dengan orang yang dasarnya sudah bertekad dari awal dia mendapatkan peluang besar atau kecil hartanya, sempurna atau tidak lawan jenis yang akan berzina dengan dia. Dia sudah niat dari awal bertekad tidak akan melakukannya. Lalu dia mengemas dirinya mungkin dengan pakaian ketakwaan. Mungkin dengan memakai kopiah, memakai baju koko, gamis. Mungkin dengan menggunakan cadar kalau perempuan atau jilbab besar sehingga menjadi tameng. Dia tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Itu semua adalah kemasannya. Dan saking sempurnanya Islam, saudaraku seiman, sampai dalam berpakaian pun ada adabnya. Bagaimana seseorang muslim tahu pakaian yang dia pakai dan pakaian bagian daripada keindahan. Kita menggunakan pakaian yang terbaik, warna yang cocok, ukuran yang pas, kain yang bagus, semuanya bagian daripada perintah agama. Dan orang-orang yang tidak tahu agama pun bisa menilai, oh orang ini rapi, orang ini bersih, pakaiannya bagus, warnanya bagus misalnya. Di dalam Islam, selain mendapatkan apa yang dikejar oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tadi dari pujian duniawi, juga mendapatkan kalau orang memuji normal, baju kamu bagus ya, dengan penampilan ini kamu kelihatan lebih bagus, maka itu manusiawi. Itu akan didapatkan oleh orang beriman, plus lagi dia akan mendapatkan pahala dari pakaiannya. Makanya ada adabnya dalam masalah seperti ini. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah,
Seorang muslim berpandangan bahwa berpakaian itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengemas baju yang kita pakai, celana yang kita pakai bukan hanya sekedar karena suka kainnya, mereknya, warnanya, modelnya, enggak. Memang karena Allah memerintahkan berpakaian. Sehingga yang tadinya berpakaian mubah bisa menjadi sunnah, pahala. Dengan berkeyakinan kalau ini perintah Allah. Karena Allah sudah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali memasuki masjid. Makan dan minumlah, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kata ulama tafsir, pakai pakaianmu yang indah adalah pakaian yang paling bagus dari sisi jenis kain, warna, bentuk, ya, sesuai dengan laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Ini dianjurkan. Dan kata para ulama, anjuran dalam ayat ini untuk pergi ke masjid. Kalau di masjid saja disuruh kita memperindah pakaian kita, maka ini umum berlaku pada semua tempat yang lain bagi seorang muslim. Karena Nabi SAW mencontohkan, beliau ke masjid pakai pakaian yang terbaik, di luar pun selalu sahabat menggambarkan keindahan pakaian dan penampilan Nabi SAW. Dan makna makan dan minumlah bersambung kata ulama tafsir dengan kalimat berpakaian yang indah setiap masuk ke masjid dan jangan berlebih-lebihan. Makna berlebih-lebihan jangan mubazir. Jangan juga terlalu mahal pakaiannya. Ya, terlalu banyak. Pakai berlapis-lapis. Karena suka 3 warna, biru, hitam, merah, pakai semuanya 3-3-nya. Atau apalah yang semisal dengan ini berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka dengan yang berlebih-lebihan. Saksi bahasan ada perintah Allah untuk memakai pakaian yang bagus. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutnya sebagai nikmat dalam firman yang lain surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Walibasut taqwa dzalika khair. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi Allah menyebutkan di sini 3 sifat pakaian. Kami turunkan pakaian untuk menutupi aurat. Sudah tentukan dalam Islam aurat laki-laki dan perempuan. Maka dasar pertama tutupi aurat itu dengan pakaian. Lalu yang kedua memperindah jadi perhiasan. Di dalam Islam disuruh pakai baju yang bagus, warna yang cocok, ukuran, ya, bentuk itu bagus. Dan kita sudah tahu setiap kali orang pakai baju bagus kita melihatnya nyaman. Maka itu bagian daripada agama. Dianjurkan itu. Seorang muslim tidak boleh salah faham dengan masalah ini. Dia mampu beli yang bagus tapi dia nggak mau misalnya. Yang penting kita tidak boleh israf, berlebih-lebihan. Ya. Suka baju ini, takut nanti siapa tahu sobek, beli dulu sekarang, beli 5 biji. Bentuknya sama, warnanya sama. Untuk apa? Kalau rusak nanti ya nanti itu. Jangan mubazir. Tapi kita beli yang terbaik. Kemudian yang ketiga dikatakan dan pakaian takwa itu lebih baik. Pakaian takwa kata ulama adalah pakaian yang sesuai dengan anjuran agama, syariat. Menghindari warna yang dilarang, ya seperti warna yang khas perempuan. Ganjil kan kalau laki-laki pakai pink misalnya. Nah. Maka dihindari pakaian-pakaian yang bisa menyerupai wanita. Karena dilaknat. Kata Nabi SAW dalam hadis Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Diangkat berkah hidupnya. Kata ulama mulai dari pakaian. Ya, penampilannya, bentuk rambut, kemudian cara jalan, cara berbicara, semuanya nggak boleh menyerupai lawan jenis. Kemudian juga masuk dalam pakaian takwa
adalah pakaian yang menghindari warna-warna yang dilarang dan memilih warna-warna yang dipilih. Kemudian juga mengikuti ya, pakaian-pakaian yang khas muslim. Tidak boleh tasyabuh. Gak boleh menyerupai orang-orang kafir. Kalau ada pakaian memang merupakan simbol kekafiran, itu gak boleh dipakai. Karena kata Nabi SAW, "Man tasyabba biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Jadi dia berusaha. Kalau pakaian itu masih umum, muslim dan kafir pakai, dan masih bisa dibedain ini muslim atau ini, mungkin. Ya. Seperti pakaian-pakaian di musim dingin, jaket yang tebal, orang harus pakai. Nggak bisa. Tapi kalau pakaian lain ya, mungkin ada orang karena suka koleksi baju, walaupun baju pendeta juga dibeli, ya, jadikan koleksi, nggak boleh. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nahl ayat 81 Allah berfirman, dan Allah jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memeliharamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan manusia untuk pakai pakaian yang tipis di musim panas dan pakai yang tebal di musim dingin. Lalu kemudian Allah SWT juga yang mengajarkan manusia metode membuat baju-baju perang ya berbeda. Perangkat-perangkatnya kalau zaman dulu pakai baju besi, mungkin kalau zaman sekarang baju-baju yang banyak kantongnya meletakkan beberapa jenis senjata-senjata tertentu ya, dan seterusnya. Ini adalah masuk dalam ayat tadi yang dikatakan, dan Allah juga yang memberi kalian pakaian yang bisa memelihara kalian dalam peperangan. Semua itu adalah nikmat Allah yang akan disempurnakan kepada orang yang berserah diri kepadanya. Kemudian surah Al-Anbiya ayat 80. Allah juga subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untukmu guna memeliharamu dalam peperangan, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Artinya ada pakaian yang digunakan untuk berperang, dan ini juga saksi bahasan masalah pakaian. Nabi Daud alaihissalam punya keterampilan, Allah berikan salah satu mukjizatnya adalah bisa membuat perangkat-perangkat perang, baik itu pedang, panah, busur, tombak, lembing dan seterusnya, termasuk baju besi. Itu semua ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang masalah pakaian. Kita lihat bagaimana dalam hadis Nabi SAW penjelasan tentang masalah pakaian ini. Rasulullah SAW memerintahkannya sebagaimana dalam sabdanya, kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah. Makan, minum dan berpakaianlah serta bersedekahlah dengan tidak berlebihan dan tidak pula angkuh. Hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 6656. Saksi bahasan di sini, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kebutuhan manusia terhadap pakaian sama dengan kebutuhannya terhadap makan dan minum. Ya, jadi sebenarnya melanggar fitrah kalau ada orang sama sekali tidak mau ganti bajunya. Ada orang begitu. Seminggu kita ketemu, itu terus baju yang dipakai. Entah apa memang tidak punya atau tidak mau. Biasanya kita temukan ada. Setiap dikasih baju oleh orang, disimpan. Kapan mau dipakai? Lebaran. Mungkin dia mati sebelum lebaran. Allahu a'lam. Kenapa nggak dipakai? Jadi kalau ada dipakai, dinikmati. Dengan niat menikmati apa yang sedang Allah limpahkan sebagai nikmat. Ya. Yang penting di sini ada dua syarat, kata Nabi SAW. Makan, minum, berpakaian, serta bersedekah dengan tidak berlebih-lebihan. Dan juga tidak pula angkuh. Dua hal yang harus diperhatikan, tidak boleh berlebihan, jangan terlalu mahal sekali. Jangan juga terlalu berlebihan dalam penampilan sehingga akhirnya menjadi syuhrah. Jadi bukan lagi pakaian yang bagus, tapi orang jadi sorotin, jadi tidak baik. Ya. Dan jangan pernah
tunggangi itu untuk angkuh. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, beliau juga Nabi SAW telah menjelaskan mana pakaian yang boleh dipakai dan mana pula yang tidak boleh. Pakaian mana yang dianjurkan dan mana pula yang tidak disukai. Oleh karena itu hendaklah seorang muslim berpegang teguh kepada adab-adab berikut ini dalam berpakaian. Yang pertama, tidak memakai kain sutra sama sekali. Apakah sebagai baju atau sorban ataupun lainnya. Khusus untuk laki-laki. Alasan apapun sutra nggak boleh. Jadi sudah dilarang. Ini kita bicara masalah global dalil ya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Bukhari nomor 5834, Imam Muslim nomor 2069. Kata Nabi SAW, la talbasul harira fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Jangan pernah kalian pakai kain sutra. Karena barang siapa yang memakainya di dunia, maka niscaya tidak akan memakainya di akhirat. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud adalah kalau orang pakai sutra sampai kepadanya hujah, argumentasi, gak boleh loh, sutra haram. Udah, saya udah tahu. Misalnya dia cuek aja. Atau ya sudahlah, tetap dipakai sama dia misalnya. Kalau dia meninggal, hukumannya berat. Sebagian ulama hadis mengatakan, fasilitas di surga mendapatkan kain sutra, karena pakaian ahli surga dari sutra nanti. Laki-laki pun begitu. Itu sudah tidak didapatkan sama dia. Dia akan digantikan dengan pakaian yang lain. Itu makna daripada hadis ini. Tentu kalau dia meninggal tidak sempat taubat di sini ya. Mirip dengan hadis Nabi SAW masalah khamar, minuman keras. Siapa yang minum khamar di dunia tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Salah satu fasilitas di surga ada sungai dari khamar. Tapi tidak memabukkan. Orang yang kecanduan minuman keras sudah sampai padanya argumentasi nggak boleh lo haram, nggak mau tahu. Maka dia nanti di akhirat masuk surga tapi kehilangan fasilitas itu. Ya, ini pendapat sebagian ulama karena memang Nabi SAW mengatakan itu. Perhatikan lafadznya ya. Janganlah kalian memakai kain sutra karena barang siapa yang memakainya di dunia maka ia tidak akan memakainya di mana? Di akhirat. Ya, maknanya orang yang tahu ini hukum tidak boleh dalam Islam, tapi sampai meninggal tidak taubat, maka di akhirat fasilitas itu pun di surga hilang. Karena ini memakai sutra hanya di surga kalau di akhirat. Di neraka enggak ada pakaiannya orang dari api, naudzubillah di neraka. Ya. Pada suatu ketika beliau membawa kain sutra Nabi SAW, lalu beliau letakkan di tangan kanannya dan emas di tangan kiri. Sutra diangkat di tangan kanan, emas di tangan kiri. Lalu beliau bersabda, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini telah diharamkan dikenakan oleh kaum laki-laki dari umatku. Hadis ini sanadnya hasan diriwayatkan Abu Dawud nomor 4057. Sebagian ulama mengatakan khusus masalah sutra dan emas ini kenapa dilarang? Karena Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan laki-laki dengan pori-pori kulit dan jenis kulit yang berbeda dengan perempuan memang tidak cocok untuk itu. Memang tidak cocok. Kalau dia malah pakai sutra atau pakai emas, maka bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu dan bisa mengubah pola hidup dia atau karakter dia yang tadinya jantan laki-laki menjadi setengah jantan. Atau mungkin bahkan hilang kejantanannya. Ya. Karena ini khusus untuk perempuan. Gitu ya. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 1720, "Hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li nisaihim." Diharamkan atas kaum lelaki dari umatku memakai kain sutra dan juga emas, dan dihalalkan bagi kaum wanita di antara mereka. Jadi artinya laki-laki nggak boleh, perempuan boleh. Ya. Tentu masalah sutra ini ada riwayat lain yang dihasankan oleh para ulama. Kalau pernah ada sahabat kena penyakit kulit, penyakitnya itu
Seperti kalau kita sekarang serampah atau bisul-bisul yang mengeluarkan nanah. Biasanya kalau pakai kain-kain kayak kita sekarang ini, dalam kondisi alhamdulillah tidak ada masalah, maka dia tidak mengganggu. Tapi kalau ada luka, ada bisul atau ada luka ini, penyakit ini, kalau kena kain seperti ini bisa luka lagi, tidak sembuh-sembuh. Maka pernah ada sahabat diizinkan oleh Nabi SAW menggunakan kain sutra karena dia sakit itu. Ini ada pengecualian. Kalau dalam kondisi sakit. Ya. Kalau dalam kondisi sakit. Dan ulama mengatakan seorang muslim harus lebih hati-hati. Semuanya yang berhubungan dengan apapun yang dia pakai sehari-hari dia hindari. Misal walaupun dia kaya raya, sofa, gak usah digunakan kain sutra misalnya. Atau apalah taplak meja. Ya. Apa saja yang kira-kira dia juga pakai. Istrinya pun harus bisa mengerti. Tapi kalau untuk istrinya sendiri pakaian sutra gak ada masalah. Ya, termasuk sebagian ulama mengatakan kalau istrinya menggunakan kain sutra kesentuh dengan suaminya gak ada masalah. Yang penting dia jangan menggunakannya. Yang kedua, tidak memanjangkan baju gamis celananya, baju jaket atau kain selendangnya melebihi kedua mata kaki. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, ma'asfalal ka'baini minal izari finnar. Sarung yang di bawah kedua mata kaki adalah di api neraka. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 5787. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4094. Al-isbalu fil izar wal qamis wal imamah. Man jarra syai'an khuyala'a lam yunzar ilaihi yaumal qiyamah. Isbal pakaian melebihi mata kaki itu pada kain sarung, gamis, dan sorban. Barang siapa yang melebihkannya walaupun sedikit dari kedua mata kakinya karena sombong, maka ia tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat kelak. Juga dalam hadis yang lain, riwayatkan Imam Bukhari nomor 5783 dan Imam Muslim 2085, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret atau isbal pakaiannya sebagai sebuah kesombongan. Ada orang yang mengatakan, berarti kalau tidak sombong tidak apa-apa. Buktinya dalam hadis ini disebutkan sombong. Begini ikhwani dan akhwat sekalian rahiman rahimakumullah. Kita dalam memahami dalil-dalil syar'i harus melihat globalnya dalil. Jangan diambil sepotong-sepotong. Kalau kita baca dalil lengkap tentang masalah isbal ini, hadisnya banyak. Ada hadis yang berisi ancaman isbal saja. Sombong gak sombong tetap kena ancaman. Seperti hadis yang pertama tadi. Semua yang di bawah mata kaki di neraka. Gak ada penyebutan sombong atau tidak. Ada hadis yang menyebutkan kalau orang isbal diikuti dengan sombong, Allah tidak akan lihat hari kiamat. Perhatikan beda ancamannya ya. Ancaman yang pertama masuk neraka. Ancaman kedua apa? Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Perbedaan ancaman ini menandakan perbedaan maksud ya. Jadi memang yang pertama itu memang isbal secara umum. Kalau misalnya sama, maka bisa saja dalam hadis dikatakan, misalnya lafadznya begini, siapa yang menutup mata kakinya di api neraka. Ada hadis yang begitu juga misalnya bunyinya, lebih lengkap siapa yang menutup mata kakinya, gitu kan? Dengan jenis pakaian apapun misalnya, maka dia juga masuk api neraka. Nah kesamaan ancaman menandakan lafaz sama, ngerti nggak? Tapi karena ancaman berbeda, berarti maksudnya berbeda. Gitu. Walaupun sama-sama sedang membahas masalah isbal. Gitu kan? Ada hadis yang lain juga, 3 orang yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat. Allah tidak akan bantu mereka di timbangan amal. Allah tidak akan mengajak bicara. Mereka adalah 3. Yang pertama adalah musbil. Orang yang isbal.
Enggak dijelaskan di sini dia sombong atau enggak. Kemudian baru orang yang atau raja yang pembohong, atau yang ketiga kalau nggak salah orang tua yang berzina. Ya. Tapi salah satunya adalah maaf, orang yang isbal, orang yang manan, yang nyebut-nyebut kebaikan. Ya. Maka ada masuk musbil dan ini tidak masuk apakah dia sombong atau tidak. Baik ada syubhat yang lain. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menanyakan kepada Nabi SAW untuk Nabi jelaskan masalah akan masuk neraka. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau sholat harus sarung saya pegang. Karena kalau tidak sering melorot. Kenapa? Karena Abu Bakar itu orangnya sangat kurus. Radhiyallahu anhu. Maka beliau kalau pakai sarung sering lepas. Maka untuk menjaga supaya tidak isbal, gitu kan, tidak turun tutup mata kaki, beliau harus pegang. Maka kadang-kadang ada jeda waktu di mana dia turun, nutupi mata kaki. Lalu ditarik lagi. Apa kata Nabi SAW? Engkau tidak termasuk orang itu. Apa maksudnya? Kamu kan tidak bermaksud itu, hai Abu Bakar. Melorot bukan sengaja. Itu maknanya. Ini enggak. Itu buktinya Abu Bakar boleh. Berarti kita boleh. Ditarik secara umum. Kalau kita cari secara umum, berarti tidak akan ada fungsi daripada hadis-hadis ini. Ya cuman bagian hadis yang mengatakan siapa menariknya secara sombong baru dikatakan di api neraka. Gitu. Padahal ada dalil. Lalu kita taruh di mana tadi hadis tentang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat 3 golongan. Kita mau taruh di mana hadis tadi yang pertama yang juga diriwayatkan hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5700 tadi 87 semua yang di bawah mata kaki di api neraka. Ya. Maka seharusnya seorang muslim faham masalah ini. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan sebaik-baik pakaian seorang muslim laki-laki adalah setengah betisnya. Gitu. Memang dijelaskan masalah itu. Dan ini khusus untuk pakaian yang diulurkan dari atas ke bawah. Kaos kaki nggak masuk di sini. Ya. Kenapa ada yang tanya saya begitu? Ustaz bagaimana dengan kaos kaki? Kaos kaki dari bawah ke atas. Ya. Gak masuk di sini. Makanya Nabi SAW pakai khuf kan. Pakai kaos kaki dari kulit. Dan itu menutupi mata kaki beliau. Itu berbeda. Yang dilarang dari atas ke bawah. Itu yang dimaksud. Ya. Bagi perempuan malah harus menutup mata kakinya. Ya, sebagian ulama membatasi supaya tidak masuk dalam berlebih-lebihan. Ada yang mengatakan bagi perempuan 1 jengkal di bawah mata kakinya. Ada yang mengatakan 1 siku di bawah mata kaki. Tapi nggak boleh lebih daripada itu. Karena biasanya perempuan juga pakai sendal atau pakai sepatu. Maka dia harus menutup karena kaki bagian daripada auratnya. Jadi kita bicara masalah perempuan. Jelas ini? Jangan bertanya lagi soal itu ya. Baiklah, yang ketiga. Hendaknya mengutamakan pakaian atau kain putih daripada warna lainnya. Akan tetapi seorang muslim berpandangan bahwa memakai pakaian warna apa saja hukumnya boleh. Sebab Rasulullah SAW bersabda, Ilbasul bayad fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i nomor 1896, Al-Hakim di jilid 4 halaman 206 dan itu disahihkan oleh beliau yang artinya pakailah pakaian berwarna putih karena pakaian putih itu lebih suci dan lebih baik. Artinya lebih bersih kelihatan. Dan kafatina orang yang mati dari kalian dengan kain putih juga. Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu menuturkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an walaqad ra'aituhu fi hullatin hamra'a ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu berperawakan sedang, tidak pendek dan tidak juga tinggi. Dan aku pernah melihat beliau berpakaian warna merah. Aku belum pernah melihat yang lebih tampan daripada beliau alaihi salatu wassalam. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 3551. Jadi boleh orang pakai baju putih dan itu afdaliyahnya. Tapi bukan berarti tidak boleh pakai yang lain.
Karena Nabi SAW punya beberapa warna pakaian. Riwayat ini menjelaskan beliau punya warna merah. Ada riwayat lain juga menjelaskan beliau memiliki baju yang berwarna hitam, hijau, yang memiliki beberapa warna. Juga diriwayatkan di dalam hadis sahih bahwasanya beliau pernah memakai pakaian berwarna hijau. Dan ini disebutkan oleh Abu Dawud nomor 4065 dan Tirmidzi 2812 dan bersorban dengan kain berwarna hitam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 1358. Jadi ini berarti boleh kita memiliki baju-baju berwarna-warni, tetapi memang kita harus menghindari warna yang khas daripada lawan jenis kita atau khas pakaian orang-orang non-muslim yang jelas, apalagi itu untuk ibadah-ibadah atau ritual mereka. Yang keempat, perempuan muslimah hendaknya memanjangkan pakaiannya hingga menutup kedua kakinya dan memperpanjang tutup kepalanya hingga menutup leher dan seluruh dadahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Juga dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihin. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka. Jadi ini khusus pakaian perempuan harus menutupi semua. Yang boleh terbuka hanya bagian wajah dan telapak tangan. Ya. Ini yang paling sederhana yang bisa dibuka. Itu pun pendapat ulama yang mengatakan atau mengambil dalil-dalil tentang masalah wajibnya tutup tangan dan cadar itu mengatakan tidak boleh. Tapi ini kita berpegang pada umumnya pendapat yang mengatakan bahwasanya cadar adalah sunnah. Begitu juga kaos tangan ya untuk berjaga-jaga untuk mendapatkan keafdalan dalam ibadah itu. Aisyah berkata radhiyallahu anha, yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal lamma anzalallahu wal yadribna biqumurihinna ala juyubihin syaqaqna akthafa murutihinna fakhtamarna biha. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kaum wanita yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, generasi yang awal ketika Allah menurunkan ayat firman-Nya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka dan mereka langsung merobek kain sarung mereka lalu mereka menutup dadah mereka dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam pada saat menjelaskan tafsir bab wal yadribna bi khumurihin. Ummu Salamah radhiyallahu anha menuturkan, lamma nazalat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Al-ayah. Kharaja nisa'ul ansari ka'anna 'ala ru'usihinnal ghirbana minal aksiyah. Ketika turun ayat, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan kain atau jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Surah Al-Ahzab ayat 59. Maka kaum wanita dari kaum Ansar apabila keluar rumah seakan-akan di kepala mereka ada burung gagak karena ditutup kain hitam. Riwayat ini diriwayatkan Abu Dawud nomor 4101. Jadi dalil ini menjelaskan tentang wajibnya pakai jilbab ya bagi wanita dan minimal sekali diulurkan dari kepala sampai menjatuhi atau menutupi dada. Sebagian ulama mengatakan makin dia menjatuhkan ke bawah maka makin aman ya.
Yang kelima, muslim lelaki tidak memakai cincin emas. Karena sabda Rasulullah SAW tentang emas dan kain sutra, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati, sesungguhnya dua benda ini haram atas kaum laki-laki dari umatku. Hadisnya sanadnya hasan riwayat Abu Daud nomor 4057. Juga sabda Nabi SAW, hurrima libasul hariri wa dhahabi ala dhukuri ummati wa uhilla linisa'ihim. Diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku memakai kain sutra dan emas, dan dihalalkan bagi kaum wanita di antara mereka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1720. Ini semua sudah kita bacakan dari dalilnya di masalah sutra, tapi berhubungan sekali dengan masalah emas. Baik itu pakaiannya, lapisan emas, atau menggunakan perhiasan dari cincin dan seterusnya. Ini harus dihindari yang berhubungan dengan masalah emas. Tentu kita bicara emas yang asli ya. Kita tidak bicara kalau warna emas. Orang kalau menggunakan baju apalah ya yang cenderung dengan warna emas itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai emasnya tidak boleh. Juga dalam suatu riwayat yang disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fataraha wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khudh khatamak intafi' bih faqala la wallah la akhudhuhu abada wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tentu hadis sahih riwayat Muslim nomor 2090 yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat cincin emas melingkar di tangan seseorang laki-laki, sahabatnya, lalu beliau menanggalkannya, mengambil dari jari orang tersebut dan melemparnya atau membuangnya. Kemudian beliau bersabda, salah seorang dari kalian sengaja menuju bara api neraka, lalu memakaikannya di tangannya. Setelah Rasulullah SAW pergi, ada orang yang berkata kepada lelaki itu, ambil cincinmu dan gunakan ia untuk keperluan lain. Maka laki-laki tadi berkata, tidak demi Allah, aku tidak akan mengambilnya selamanya karena ia telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Dan ini menandakan keimanan sahabat ini ya. Bagaimana dia sebenarnya bisa mengambil lalu dia jual, dijadikan uang. Dia bisa sedekahkan, tapi karena Rasulullah SAW yang mencabutnya, dia nggak mau lagi ambil. Dan ini menandakan tentang keharaman menggunakan emas. Ya. Yang keenam, tidak mengapa seorang muslim memakai cincin perak. Emas nggak boleh, perak boleh. Ya. Atau menuliskan namanya pada cincinnya dan menjadikannya sebagai stempel guna mencap surat-surat atau tulisan-tulisannya dan menggunakannya untuk menandatangani cek atau lainnya. Sebab Rasulullah SAW pernah memakai cincin dari perak yang padanya ditulis Muhammad Rasulullah SAW dan beliau pakai pada jari kelingking tangan kirinya. Ya. Anas radhiyallahu anhu menuturkan cincin Rasulullah SAW itu di sini, sambil mengisyaratkan ke jari kelingking sebelah kiri. Ya. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2095. Jadi laki-laki boleh menggunakan cincin perak. Ya. Sebagian ulama menambahkan menghindari seorang muslim kalau memakai cincin dia menghindari dua jari ini. Jari telunjuk sama jari tengah. Ya. Karena ini ada beberapa riwayat menyebutkan menyerupai sikapnya dan contoh perilaku kaum Lut. Ya. Kaum homoseksual di zaman Nabi Lut alaihissalam itu mereka menggunakan simbol itu. Maka simbol-simbol yang pernah menjadi penyebab umat sebelum kita dibinasakan sebaiknya dihindari. Tapi menggunakannya di jari manis, di kelingking, ya sebagian ulama mengatakan di ibu jari ini tidak ada larangan dalam masalah itu. Yang ketujuh, hendaknya tidak membalut sekujur tubuhnya dengan kain hingga tidak ada jalan keluar bagi kedua tangannya. Karena Rasulullah SAW melarang hal seperti itu. Dan hendaknya tidak berjalan dengan pakaian atau memakai sebelah sandal saja. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma
jami'an aw liyakhla'huma jami'a. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan mengenakan sebelah sandal, hendaklah memakai keduanya atau menanggalkan keduanya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2097. Jadi kalau kita kehilangan sandal, sebelahnya enggak ada, jangan dipakai sebelah saja. Ya kan? Kayak orang pincang, yang satu tinggi, satu enggak. Enggak cari pasangannya kalau ada, kalau enggak ada ya sudah dilepas saja. Ya. Beli aja yang baru, sudah kita tinggal jalan menggunakan dua-dua atau tidak pakai sendal sama sekali. Ini juga sama dengan riwayat sebenarnya menyebutkan tadi yang dikatakan tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak ada tempat keluar tangannya ya. Saya dulu tidak sengaja pernah melihat satu majalah, kalau tidak salah lagi menunggu di satu ruangan dokter waktu itu, ada satu majalah, ditulis itu model pakaian terbaru. Ya. Dan ada gambarnya. Saya penasaran mau lihat baju laki-laki, model pakaian terbaru. Judulnya di situ, pakaian yang tidak sempurna jahitannya. Setelah saya lihat gambarnya, memang aneh-aneh gitu ya. Jadi yang satu bisa keluar tangan, yang satu enggak ada. Dan itu dianggap model terbaru. Ini Allah wa'alam. Ya. Ini akalnya tidak tahu kembali ke zaman mana. Mungkin orang dulu pun tidak ada yang begini. Ya. Tapi begitu saja subhanallah. Orang aneh-aneh. Alhamdulillah Islam sudah melarang kita masalah itu. Yang kedelapan, seorang laki-laki muslim tidak boleh memakai pakaian perempuan. Dan begitu pula perempuan muslimah tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Karena Rasulullah SAW telah mengharamkannya dengan sabda beliau. La'anallahu al-mukhannithina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa. Allah mengutuk atau melaknat laki-laki yang bergaya perempuan dan perempuan yang bergaya laki-laki. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5886. Juga dalam hadis yang lain, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatal rajul. Kama la'anal mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Ada sini riwayat Abu Daud nomor 4098. Sebagaimana dia mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Itu tentu masalah tidak boleh menyerupai pakaian khas wanita dan laki-laki. Ya. Yang kesembilan, apabila memakai alas kaki hendaklah dimulai dari kaki kanan dan menanggalkannya dimulai dari kaki kiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bishimal." Litakuna al-yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Apabila seseorang di antara kalian mengenakan alas kaki, maka mulailah dari kaki kanan. Dan apabila menanggalkannya, mulailah dari kaki kiri. Yang demikian itu agar kaki kanan didahulukan dalam mengenakan alas kaki dan yang belakangan saat ditanggalkan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5856. Dan ulama menarik ini pada semua aktivitas kita. Kalau kita pakai baju mulai dulu dari sisi kanan tubuh kita atau tangan kanan kemudian baru tangan kiri. Membukanya kita balik kiri dulu baru kanan. Ya, kalau kita pakai celana kaki kanan dulu yang masuk baru kaki kiri. Ya, kalau misalnya kita membukanya kita mendahulukan kiri dulu baru kanan. Semakna dengan hadis ini pada masalah sendal. Yang ke-10, hendaknya memulai dari bagian kanan dalam berpakaian. Karena Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, karena Rasulullah SAW yuhibbut tayammuna fi sya'nihi kullihi fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri. Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan di dalam semua perihalnya. Di dalam mengenakan alas kaki, menyisir rambut, dan juga bersuci. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 268. Jadi mendahulukan sisi kanan. Yang ke-11, apabila mengenakan baju baru atau sorban baru atau pakaian baru apa saja, hendaklah membaca Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi
as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, milikmu lah segala puji, engkau lah yang telah memberiku pakaian. Aku memohon kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan atau faedah penggunaan yang ia dibuat untuknya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan atau dalam kurung penggunaan yang ia dibuat untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 4020, Tirmidzi 1767 dan beliau menghasankannya. Maknanya adalah kita minta kebaikan pakaian ini, baik itu dari kenyamanan kainnya, kecocokan warna, ya, kemudian penampilan orang menilainya juga bagus. Itu semua yang kita minta, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang telah dibuat untuknya, dan jauhkanlah aku dari keburukannya dan keburukan kain-kain atau bahannya ataupun dia dibuat untuknya. Jadi jangan sampai nanti jadi buruk, nggak cocok, nggak suka. Orang juga menilai negatif, seperti itulah. Yang terakhir, yang ke-12, hendaknya mendoakan saudara muslim lainnya jika melihatnya memakai pakaian baru, seraya mengucapkan abli wa akhlik. Semoga pakaian itu sampai rusak atau dan usang. Ya, maksudnya awet. Dalam riwayat lain, tubli wa yukhlifullah. Dalam riwayat Tirmidzi. Ini tentu hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari nomor 5823. Rasulullah SAW melakukan hal itu ketika melihat Ummu Khalid memakai pakaian baru. Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat, tubli wa yukhlifillah. Pakailah pakaian ini, semoga awet denganmu, dan kalaupun rusak Allah menggantikan dengan yang baru. Riwayat lain juga, kalau orang lagi pakai baju baru, kita mendoakan ilbis jadidan wa ishamidan wa mutsyahida. Semoga engkau selalu memakai baju baru, ya, semoga hidupmu selalu bahagia, dan semoga saja pada saat mati kamu mati syahid. Ini tentu berarti menandakan ada motivasi dalam syariat untuk pakai baju baru. Ya, tidak ada masalah digunakan baju baru itu. Dan kalau baju lama kita mau disodakahkan, maka dia disodakahkan sebelum dia rusak tentunya. Ya, sehingga bisa berfungsi bagi orang lain. Dan ini berarti ada motivasi sekali lagi untuk menggunakan baju baru, menikmati nikmat Allah SWT. Bisa mendapatkan pahala dari doa yang kita bisa baca tadi. Bisa juga mendapatkan doa dari saudara kita yang melihat kita. Dan juga kita bisa menikmatinya secara duniawi pakaian baru. Mungkin karena kainnya lebih bagus, modelnya lebih bagus dan seterusnya. Selama dia menutup aurat, tidak berlebihan, ya, bukan dari sumber haram, maka itu semua adalah hal yang halal. Allahu a'lam. Baik, begitu saja, sudah hampir 9:30. Semoga saja apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sengaja atau tidak sengaja, semuanya dosa-dosa itu dimaafkan oleh Allah dan diganti menjadi pahala. Dan juga kita selalu mendoakan Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka. Dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga utang negara ini dilunasi oleh Allah dengan kemahamurahannya dan dimudahkan. Dan keberkahan dikeluarkan dari seluruh penjuru negeri yang tercinta ini. Dan semoga Allah karuniakan sampai menjelang hari kiamat nanti pemimpin-pemimpin yang adil, yang muslim kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua yang hadir di masjid ini, yang mengikuti acara kita live dan juga yang mengulang-ulangi ceramah ini. Serta juga yang menyebar luaskan ceramah ini di surga Firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana Allah menyatukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan.
Sebelum kafaratul majlis, ikhwan dan akhwat sekalian, saya mohon maaf hari Senin depan saya masih belum bisa hadir satu kali pertemuan. Karena saya harus ke Makassar. Tapi insya Allah minggu depannya lagi kita sudah kembali normal seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.